Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisa keuangan PT Gudang Garam Tbk untuk memenuhi persyaratan ujian setengah semester manajemen keuangan. Izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jamni Doirudin. Saya Hilman Al-Hafiz. Saya Irfan Nur Azmi. Dan saya Rian Hendriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Perusahaan dikatakan liquid jika aset dan utang lancar. Current ratio atau rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Analisis rasio lancar PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2010 menunjukkan angka yang paling tinggi dari 3 periode pelaporan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan mampu mengelola atau memanajemen aset lancar tahun 2010 lebih baik daripada tahun-tahun setelahnya. Tahun 2010 menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya lebih besar daripada tahun-tahun sesudahnya, yang menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi. Namun, di samping itu, rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aset lancar yang akan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan karena aktivitas lancar serta umum menghasilkan tingkat return yang lebih rendah dibandingkan dengan aset tetap. B. Asset test ratio atau rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar dimilikinya tanpa memanfaatkan persediaan. Di antara komponen aset lancar, persediaan biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak liquid. Hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai di kas dan juga terjadi ketidakpastian nilai persediaan. Dengan alasan di atas, persediaan dikeluarkan dari aset lancar untuk perhitungan rasio cepat. Rasio cepat PT Gudang Garam Tbk tahun 2010 lebih besar dari bertahun-tahun sesudahnya. Dalam hal ini, perusahaan mampu menggunakan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tahun 2010 lebih baik daripada tahun-tahun sesudahnya, tanpa memanfaatkan persediaan. Sudah saya memperjelaskan tentang likuiditas dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Hilman Al-Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dikatakan solvable jika total aset lebih dari total hutang. A. Rasio total utang terhadap total aset atau DAR. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan yang tinggi. B. Rasio total utang terhadap total ekuitas atau DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur total utang dalam struktur modal suatu perusahaan dalam kondisi utang jangka panjang perusahaan. Rasio debt to equity di atas menggambarkan kuatnya struktur permodalan PT Gudang Garam Tbk meskipun pada tahun 2010 menghasilkan rasio DER yang kecil di bawah 50%, untuk tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga 75%. Dan yang terakhir yang C, time interest earned atau TIE. Rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan utang perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hendriawan. Saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. A. Net profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi. Rasio ini diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. B. Rasio ini return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen pada PT Gudang Garam Tbk. Rasio return on asset dari tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami penurunan. Tahun 2012 mengalami penurunan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya yakni sebesar 3%, sedangkan tahun 2012, 2013, dan 2014 hanya mengalami penurunan sebesar 1%. Hal ini dikarenakan perputaran aset perusahaan rendah. C. Return on equity. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Karena itu, rasio ini bukan mengukur return pemegang saham yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penghasilan laba mengalami peningkatan di 2 tahun terakhir. Assalamualaikum, saya Rifandi. Di sini saya akan menganalisis rasio aktivitas. Rasio ini memiliki pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. A. Perputaran persediaan. Pada PT Gudang Garam Tbk, rasio perputaran persediaan mengalami fluktuasi. Tahun 2011 mengalami penurunan yang semula 1,43 kali menjadi 1,13 kali. Di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1,50 kali. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 1,47 kali. Sementara tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 1,49 kali. Hal ini menunjukkan perputaran persediaan yang rendah akibat kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Padahal tingkat persediaan perusahaan relatif besar dan terus meningkat setiap tahun. B. Perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Pada PT Gudang Garam Tbk, rasio perputaran aset tetap lebih baik mengalami penurunan meski peningkatan terjadi di tahun 2011, yang semula 5,09 kali menjadi 5,11 kali. Tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Tahun 2012 sebesar 4,72 kali. Tahun 2013 sebesar 3,75 kali. Dan tahun 2014 sebesar 3,44 kali, meskipun perputaran aset tetap lebih tinggi daripada perputaran total aset. Tetap saja perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset, tetap untuk mendukung penjualan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan akan menjelaskan analisis perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aset. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran modalnya. Pada PT Gudang Garam Tbk, rasio perputaran total aset mengalami fluktuasi. Rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 1,23. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 1,07, kemudian meningkat di tahun 2012 menjadi 1,18. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 1,09 dan meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 1,12. Dilihat dari hasilnya, perputaran aset perusahaan rendah dan perlu adanya evaluasi manajemen terkait dengan strategi dan pengeluaran modalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.